Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali untuk pemirsa di rumah tentunya bersama saya Khairul Fahmi, kita di Dokter Ketua TVRI Bengkulu dan kita masih membahas tentang tema kita mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Vera Elsa Masiagian MKet KJ SPKJ spesialis kejiwaan ya. Baik, boleh silakan dokter, kita mau dengerin lagi nih penjelasan tentang yang namanya self diagnosis dan juga tren diagnosis populer di media sosial. Tapi sebelum ke slide tentunya ada pertanyaan nih. Ini kenapa mungkin pertanyaannya generasi Gen Z ini pengen diakui punya penyakit kayak bipolar, OCD, anxiety dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan gitu dokter? Apakah pengen pengakuan dianggap sakit gangguan kejiwaan atau seperti apa nih gitu? Mungkin ya. Jadi dari kacamata dokter. Oke. Jadi memang beberapa jurnal yang saya baca ternyata memang untuk Gen Z ini mereka banyak yang mencari validasi terhadap apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, yang nantinya sebetulnya harapan mereka adalah mereka ingin mendapatkan perhatian. Oke. Mendapatkan perhatian ini dari mana? Karena ini platformnya di media sosial, otomatis dia berharap dari para pengguna media sosial yang dia lakukan seperti di TikTok, Instagram, seperti itu. Namun ternyata memang ada beberapa dampak negatifnya tadi. Ternyata memang nggak semua orang yang peduli ataupun yang ngerasa akhirnya yang biasa aja gitu, nggak terlalu peduli dengan apa yang kita share atau seperti itu. Nah kadang-kadang kalau kita tidak bisa menerima diri dengan apa yang ada, itulah yang kadang-kadang membuat perasaan jadi kecewa, gelisah, bahkan kadang ada perasaan sampai muncul kecemasan. Jadi memang ada dampak positif, dampak negatif dari memang self diagnosis yang kita share di media sosial seperti itu. Oke, baik. Dok, izin dok, waktu zaman COVID dulu ya, jadi ada pasien nih dok datang ya, dia sharing karena ternyata dia ingin mendetoks media sosial katanya. Karena waktu zaman COVID itu dia kan sering lihat berita, ada yang meninggal, ada yang apa, dia lihat terus itu akhirnya membuat dia stres katanya, membuat dia kepikiran, akhirnya dia cemas, nggak jelas. Nah itu gimana dok, fenomena yang kalau kita terlalu terpapar dengan berita-berita negatif, akhirnya membawa dampak negatif terhadap diri kita. Iya dokter Wenti, jadi memang benar ada dampak positif dan dampak negatifnya. Itu sebenarnya tergantung dari diri kita. Kita mau bawa ke seperti apa dan bagaimana. Nah ketika itu zaman COVID, yang kita butuhkan sebenarnya informasi. Seperti apa dunia ini sekarang sedang berkembang. Seperti apa, apakah sudah ada vaksinnya, seperti saat itu kan, kemudian bagaimana keadaan di luar lingkungan kita, seperti itu. Cuman memang ada beberapa orang ataupun kebanyakan orang ngerasa akhirnya ini menjadi timbul kecemasan, yang mana dia ngerasa jangan-jangan nanti aku bakalan seperti yang ada di media sosial, tiba-tiba sesak, tiba-tiba mati, tiba-tiba nanti tertular atau seperti apa. Dampak positifnya memang itu akhirnya kan kita tahu penyebarannya seperti apa. Kemudian tapi itulah dampak negatifnya tadi, orang-orang itu ngerasa kecemasan, seperti takut ngerasa dirinya nanti seperti itu, seperti dia akan terkena juga sakit orang-orang yang kita lihat di media sosial itu. Nah memang balik lagi ke diri kita, seperti apa kita menyikapinya, atau jangan terlalu terfokus atau terlalu terobsesi ngelihat media sosial itu, seperti itu. Oke, berarti itu untuk membentenginya itu jangan terlalu ya dokter ya. Tentunya kita harus memilih juga tentunya seperti apa yang harus kita tonton juga ya. Oke, baik, silakan dokter. Nah, ini dia salah satunya bahaya dari self diagnosis tadi. Akhirnya yang menyebabkan adanya label gangguan yang sebenarnya ini nggak dievaluasi oleh profesional. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu over identifikasi. Yang mana keadaan ini akan menunda penanganan yang tepat dan efektif. Kemudian juga ini seperti yang saya sampaikan, akhirnya akan meningkatkan kecemasan akibat dari self label yang tidak akurat. Kenapa sih ini bisa berbahaya? Nah gitu kan, self diagnosis ini bisa menyebabkan seperti yang disebutkan di atas, salah diagnosa, penanganan yang keliru, kecemasan, kemudian
mengabaikan kondisi yang serius. Ternyata sebenarnya ini udah masalah gitu, tapi dia menganggapnya karena salah diagnosa, dia menganggapnya ini seperti yang biasa. Karena kan bukan profesional nih, pemahaman antara yang awam dengan profesional itu berbeda. Kemudian juga menyebabkan adanya penggunaan obat tanpa pengawasan. Oke. Boleh batuk nggak apa-apa dok. Minum dulu silakan dok. Iya. Nah berarti self reward ini juga cukup berbahaya ya dokter Wendy ya. Bahkan banyak pasiennya memang ke vaskes pertama itu udah dengan diagnosa sendiri. Oh, gitu. Sering kejadian. Oke, baik. Kalau misalnya datang nih pasiennya kan, Mas, dia datang dengan keluhan, dokter saya ini kayaknya kena GERD deh, katanya Aduh. gitu. Udah dengan labelnya sendiri. Iya. Karena dengan media sosial tadi yang begitu banyak menyebarkan atau memberikan informasi. Betul. Jadi menurutnya gejalanya cocok nih, Iya. dan dia udah makan obat. Nah itu yang termasuk salah satu bahayanya tadi, Betul. pengobatan tanpa diawasi. Betul sekali. Nah berarti udah terlalu pinter pasien. Ya kan? Oke, nah kalau untuk self reward ini sendiri bukan hanya berarti di gangguan jiwa aja kali ya, untuk penyakit-penyakit lain juga Kayaknya pernah memang ya? iya. Jadi banyak beraneka ragam ya. Bahkan ada yang merasa dirinya itu kena sakit cancer. Pernah tuh. Jadi Dok saya cancer dok gitu kayak. kayaknya apa cancer dok, pernah ada yang kayak gitu. Jadi dia mungkin keluhannya kayak lemas terus ini, padahal kan untuk menuju tahap mendiagnosa cancer itu kan panjang. Betul. Ya, kita perlu evaluasi, perlu pemeriksaan penunjang. Nah dia saking cemasnya bahkan mengatakan seperti itu, apa jangan-jangan cancer dok, saya takut keluhannya seperti ini. Jadi kan malah itu akhirnya mengganggu aktivitas dia sehari-hari karena terlalu berpikir yang berlebihan. Padahal kan belum tentu penyakitnya sampai sejauh itu. Oke, nah sebelum kembali ke dokter Vera tentunya, nah mungkin kalau ada baiknya nih cara menyikapi dari dokter sendiri mungkin dengan pasien yang seperti itu, yang udah pinter duluan, nah gitu, itu seperti apa? Pertama kalau saya sih biasanya gini Mas, saya tanya dulu, sudah berobat kemana, dapat diagnosanya dari mana, saya lihat di Google dok, ini, terus saya tanya kalau sudah yakin dengan Google kenapa datang, saya ditanya dulu seperti itu, jadi kita menyadarkan dulu bahwa tidak boleh sebenarnya melakukan self diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri tadi, karena kan belum tentu apa yang di Google itu kan kita hanya menyamakan dengan apa yang kita alami. Sedangkan untuk menegakkan suatu penyakit, diagnosa penyakit harus ada tahapannya. Selain menyamakan dari gejala, kita harus melakukan pemeriksaan yang objektif. Benar, pemeriksaan yang objektif. Misalnya dia bilang sakitnya lambung, ternyata bukan di daerah lambung, tapi dekat lambung. Nah, sakitnya akan jadi beda diagnosanya, tentu saja akan beda pengobatannya. Syukur-syukur kalau yang dia bilang itu benar ya kan. Oke, baik. Nah kalau gitu kita akan jeda iklan dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.